Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah, NIM 1262012020179. Hadis 2, yaitu tentang pemahaman Islam, iman, dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadit thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minal biqadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqata. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an tildal amatu rabbataha wa antaral khufatal 'uratal 'alata ri'a asya'iya tatawaluna fil bunyani thumma talaqa falabitu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Yang artinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Kemudian dia berkata, hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, para rasul Allah, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya,
Jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki atau tanpa memakai baju, serta mengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis ini yaitu dalam Syarah An-Nawawi, Imam Ibnu Daqiq berkata, hadis ini mencakup tentang semua tugas amalan baik zahir maupun batin. Hadis ini juga memuat tentang ilmu syariat yang bercabang darinya karena ilmu sunnah atau induk dari ilmu sunnah. Yang utama yaitu bahwa Islam memiliki 5 rukun dan iman mencakup 6 rukun. Islam merupakan amalan-amalan anggota badan dan iman sebagai amalan-amalan hati. Sedangkan penjelasan tentang ihsan yaitu manusia yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang mengharapkan atau menginginkan ridha Allah seolah-olah dia melihatnya sehingga ia ingin sampai kepadanya. Jika ia tidak sampai pada tingkatan tersebut, maka kepada derajat kedua yaitu beribadah kepada Allah karena takut menghindari siksaannya. Mengenai hari kiamat merupakan ilmu yang tersembunyi sehingga barang siapa yang mengklaim mengetahuinya maka ia sangat berbohong atau berdusta. Hari kiamat hanya memiliki tanda-tanda. Pertama yang sudah berlalu, kedua muncul dalam bentuk baru, dan ketiga tidak datang persis menjelang hari kiamat. Yang ketiga yaitu tanda-tanda terbesar seperti turunnya Nabi Isa putra Maryam, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.